Follow the money kasus korupsi Sumatera Utara, KPK bakal periksa Bobi Nasution. Bobi Nasution bisa terseret skandal korupsi PUPR Sumut senilai 231 miliar rupiah. Guys, berdasarkan pemberitaan kemarin, KPK berhasil OTT atas dugaan korupsi PUPR Sumatera Utara senilai 231 miliar rupiah loh. Nah, dari kasus korupsi pembangunan jalan ini, ternyata KPK buka peluang bakal periksa Gubernur Sumut dan menantu Jokowi yaitu Bobi Nasution. Sejauh ini, KPK udah tetapkan 5 orang tersangka dari berbagai jabatan di PUPR dan kontraktor penyelenggara proyek. Bobi juga bisa dipanggil untuk dimintai keterangan terkait aliran dana. Benar bahwa pada Kamis malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga reservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK tentu akan mengupdate siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam perkara ini dan bagaimana konstruksi utuh perkaranya pada kesempatan berikutnya. Ini kan Kadis PUPR itu kalau saya baca-baca di sejumlah media daerah itu kan disoroti sebagai orang dekatnya Bobi Nasution, Gubernur Sumut dan pernah menjadi walkot. Bahkan si TOP ini juga pernah jadi PLT Sekda Kota Medan dan disebut juga membantu pemenangan pilkada di Kota Medan dan di Sumut gitu. Nah, pertanyaan saya tuh apakah nantinya KPK akan mengusut adanya setoran uang ke Bobi Nasution? 5 orang sebagai tersangka, yaitu 1 TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, nomor 2 Saudara RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ini untuk perkara di Dinas PUPR. Kemudian Saudara HEL selaku PPK Kasatker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara. Ini untuk perkara yang di PJN. Saudara KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan Saudara RAY selaku Direktur PTRN. Ini adalah pihak swasta yang memberikan suap kepada 3 orang tadi. Saat ditanya kemungkinan meminta keterangan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terkait OTT di Mandailing Natal, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu bilang masih berkoordinasi dengan PPATK ke siapa saja uang korupsi itu mengalir. Gubernur sebagai atasan bisa saja dimintai keterangan terkait OTT itu. Asep Guntur Rahayu menegaskan KPK tidak akan membedakan pemeriksaan kepada 1 orang demi mengusut tuntas kasus korupsi itu. Saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih, yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita akan ditunggu saja ya. Kasus ini akan menjadi ujian paling nyata bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah mereka ini tidak lagi berada di bawah pengaruh dari Jokowi, karena mereka ini kan tadinya dipilih di
eranya Jokowi saat masih menjadi presiden, last minute menjelang dia menjadi presiden, dia masih membentuk tim tel untuk memilih para komisioner KPK itu, sekaligus ini bisa menjadi bukti bahwa mantan presiden itu sudah kehilangan tajinya, sudah kehilangan pengaruh dan kesaktiannya ya, tidak bisa lagi sesuka hatinya menggerak-gerakkan KPK gitu ya, misalnya untuk melibas lawan-lawan politiknya dan melindungi para kroninya. Karena kenapa saya menyampaikan pertanyaan semacam itu, ini bukan hanya kasus yang berdiri sendiri, walaupun ini langsung berkaitan dengan keluarga Jokowi langsung ya, karena menantu ini ya. Sebelumnya itu KPK juga sudah mulai berani tuh menyentuh orang-orang yang dikenal juga sebagai kroni dari Joko Widodo. Kan KPK beberapa waktu yang lalu sudah memanggil Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam kasus korupsi dana hibah dari provinsi untuk kelompok masyarakat. Khofifah pada waktu itu nggak bisa hadir dengan alasan karena dia sedang menghadiri wisuda putranya di Universitas Peking di Beijing, Cina. Dan KPK sudah menjadwalkan kembali pemanggilan Khofifah Indar Parawansa. Ini nggak main-main ya dalam kasus ini, karena mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang juga sudah diperiksa oleh KPK, dia menyatakan bahwa dalam soal hibah itu ya Khofifah tahu betul alokasinya seperti apa, karena itu dibicarakan antara gubernur dengan pimpinan DPRD. Sementara Kusnadi sendiri menyiratkan bahwa dia juga terlibat ya, karena dia menyatakan dia kalau mau ditahan juga siap. Nanti biar kita lihat bahwa kemana nanti alat bukti ini akan mengarah. Memang kalau nanti mengarah kepada beberapa pihak, ya tentunya akan dipanggil. Tapi setidak-tidaknya panggilan tersebut juga tidak harus dinyatakan bahwa seorang dipanggil itu akan menjadi tersangka juga. Bahwa proses pemeriksaan daripada seseorang menjadi saksi dalam perkara tersebut adalah memang untuk konteksnya untuk melengkapi berkas perkara, sehingga berkas perkara itu menjadi lengkap, duduk masalahnya itu menjadi terang benderang, sehingga oleh karena itu didapatkan suatu konstruksi hukum yang tepat dan akurat. Salah satu pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara adalah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obajaputra Ginting. Sebelum menjabat Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan pernah menduduki berbagai jabatan di Kota Medan saat dipimpin Wali Kota Bobi Nasution. Topan pernah menjadi penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan. Ia pernah pula menjabat Kepala Dinas PU Kota Medan dan Camat Medan Tuntungan. Topan Ginting merupakan alumni STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, saat ini bernama IPDN. Ia lulus tahun 2007 yang kemudian ditempatkan sebagai ASN di Kota Medan. Dalam LHKPN 2024, Topan memiliki kekayaan lebih dari 4,9 miliar rupiah. Penangkapan Topan Obaja Ginting ini menjadi bola panas karena ya dia ini dikenal sebagai orang dekat Gubernur Bobi Nasution sejak dia masih menjadi Wali Kota Medan. Karir lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN ini melejit di era Bobi Nasution itu menjadi Wali Kota Medan. Pada waktu itu dia diangkat menjadi Kepala Dinas PU Kota Medan. Kemudian dia itu tetap bertahan di posisi strategisnya selama Bobi menjabat, tapi pada April 2024 Topan itu diangkat menjadi pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kota Medan. Ini karena pada waktu itu dia menggantikan Wirya Al-Rahman yang menjadi pejabat Bupati Deli Serdang. Kita tunggu saja, ini menarik loh, ini menarik ya soal KPK ini begitu. Tapi jangan sampai ini hilang ya, ini hilang. Coba kita baca komentar dari netizen. Salah satunya ini ya. Sekarang KPK ya RI ya kerjaannya nyari duit receh ya, kasus besar penakut, udah bubarin aja lembaga itu. Komentar dari netizen. Kenapa? Karena kita lihat saja, kita tunggu saja begitu. Karena dengan adanya situasi dan kondisi saat ini begitu, bahwa orang-orang di luar sana begitu kan masih menunggu KPK ini, apakah KPK ini bisa benar-benar bekerja secara serius, apakah nantinya begitu kan
seperti dana hibah hanya biasa-biasa aja atau bagaimana? Kita tunggu saja ya. Nah, sangat menarik ini ya, karena kalau kita lihat tadi Asep tidak membantah. Biasanya kalau kayak gini-gini ini pasti cepet-cepet ditutup atau dibantah atau dialihkan. Justru dia tadi menyatakan KPK tengah bekerja sama dengan PPATK dan akan mengikuti kemana aliran dananya. Ini kecuali karena kalau ada yang transfernya tadi kan biasanya korupsi begini kan tidak lewat transfer antar bank tapi melalui duit cash. Tapi penarikan dananya seperti tadi, dana besar tadi itu ketahuan, itu alarm PPATK langsung bunyi itu begitu ada penarikan dana 2 miliar mau dikemanakan barang itu gitu ya, dan diikuti kemudian oleh petugas dari KPK. Hanya saja seperti tadi dikatakan oleh Asep Guntur Rahayu, operasi ini memang dia tadi menghadapi dua pilihan, apakah menunggu proyeknya jalan dan bidnya turun, dan itu nanti dana yang mengalir besar sekali sampai lebih 440 miliaran lebih, atau mereka pilihannya mencegah itu jangan sampai kemudian proyeknya berjalan dan kualitas proyek jalannya buruk, yang rugi katanya masyarakat tadi kan, apalagi kan uangnya pasti udah disunat sana sini gitu ya. Jadi mereka memutuskan kemudian lebih baik mereka melakukan operasi intercept itu dengan mencegahnya ketika baru dana suap dulu, yang dana suap karena mereka ditunjuk menjadi pelaksana dari proyek itu ya. Ini padahal kalau dibiarkan menunggu proyeknya jalan dulu, duitnya bakal gede itu dan akan banyak sekali alirannya kemana-mana dan bakal lebih banyak yang ditangkap ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan bakal memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut. PIT, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya menggunakan metode follow the money dalam kasus ini. KPK akan menelusuri aliran uang dari perkara korupsi yang menyeret salah satu anak buah Bobi, yaitu Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting. Diketahui Topan baru dilantik oleh Bobi sebagai Kadis PUPR Sumut. Ia dilantik pada Februari tahun 2025. Kalau nanti ke siapapun, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas atau ke gubernur, kemanapun itu, dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak, kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu tanggal 28 Juni tahun 2025. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan, imbuhnya. Asep mengisyaratkan KPK tidak akan pilih kasih dalam mengusut tuntas perkara ini. KPK akan menelusuri aliran uang hingga pucuk tertinggi di pemerintahan. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas yang lain atau ke gubernurnya, kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita minta keterangan. Ditunggu saja ya, katanya. KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus yang berawal dari giat operasi tangkap tangan OTT di Sumut pada Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025 malam. Mereka adalah Rasuli Effendi Siregar RES, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen PPK, Helianto, Health selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar Kir, selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group, DNGM. Raihan Dulasmi Pilangkrai, selaku Direktur PT Rona Namora RN, dan Topan Obaja Putra Ginting, TOP, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Adapun dalam giat OTT kali ini, KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SEP, Kota Pinang Gunung Tua SP, Palsi tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah. B. Preservasi Jalan SEP, Kota Pinang Gunung Tua SEP, Palsi tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah. C. Rehabilitasi Jalan SEP, Kota Pinang Gunung Tua SEP, Palsi dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SEP, Kota Pinang Gunung Tua SEP, Palsi tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah. B. Proyek pembangunan Jalan Hutaim Baru Sipiongot, dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah.
Total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya, kata Asep. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK selain mengamankan sejumlah 6 pihak, juga mengamankan sejumlah uang tunai senilai 231 juta rupiah, yang diduga merupakan sebagian atau sisa komitmen fee dari proyek-proyek tersebut. Atas perbuatannya, Ahirun dan Raihan disangkakan telah melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf A atau B atau Pasal 13 UU Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP. Sementara Topan, Rasuli, dan Helianto disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf A atau B, Pasal 11, atau 12 BUU Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP. KPK ungkap korelasi Bobi Nasution dengan tersangka korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Sumut Topan Obajaputra Ginting sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. Topan Obajaputra Ginting, diketahui pada Februari tahun 2025 baru ini dilantik Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sebagai Kepala Dinas. KPK ungkap korelasi Bobi Nasution dengan tersangka korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Sumut Topan Obajaputra Ginting sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. Topan Obajaputra Ginting, diketahui pada Februari tahun 2025 baru ini dilantik Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sebagai Kepala Dinas PUPR Sumut. KPK pun mengungkap korelasi Bobi Nasution dengan Topan Obajaputra Ginting. Terkait dengan profil dari top dari PUPR tadi menyampaikan orang dekatnya Gubernur, Saudara BN, bahkan mungkin dari sebelum jadi Gubernur ya, sudah menjadi orang dekatnya. Kemudian pernah juga menjabat PIT. Sekda Kota Medan waktu Saudara BN menjabat Wali Kota Medan gitu ya dan lain-lain, kata PIT. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, tanggal 28 Juni tahun 2025. Asep mengisyaratkan KPK tidak akan pilih kasih dalam mengusut kasus korupsi di perkara ini. Soalnya KPK terus bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri jejak uang atau follow the money dalam kasus ini. Seperti saya sampaikan bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas atau ke gubernur, kemanapun itu dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak, kata Asep. Lebih jauh, Asep menegaskan bahwa KPK akan memeriksa pihak-pihak yang diduga terkait dalam perkara tersebut. Tak terkecuali dengan memeriksa menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, Bobi Nasution. Nah kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas yang lain atau ke gubernurnya, kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita minta keterangan. Ditunggu saja ya, ujar Asep. Asep turut menyinggung kunjungan Bobi Nasution ke gedung KPK pada bulan April tahun 2025 lalu. Kunjungan tersebut disebut tidak secara spesifik membahas kasus ini. Kemudian pada bulan April, ini Saudara BN, selaku gubernur terpilih di Sumatera Utara. Ini sepengetahuan kami tidak hanya Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Jawa Barat juga ke sini dan beberapa gubernur yang lain, beberapa kepala daerah yang lain ke sini, katanya. Tentunya menyampaikan beberapa hal yang ada di wilayahnya. Yang disampaikan tidak spesifik terkait tentang ini. Memang mungkin terkait dengan birokrasi yang ada di sana, hambatan-hambatan birokrasi apa saja dan yang lain-lainnya, ujar Asep. 2 klaster penerimaan uang. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, terdapat 2 klaster kasus dalam operasi senyap KPK yang berlangsung pada Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025 malam tersebut. Jadi, sejauh ini ada 2 klaster penerimaan, katanya melalui keterangan tertulis, Sabtu tanggal 28 Juni tahun 2025. Budi mengatakan, aliran dana dalam OTT ini berkaitan proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan proyek di Satuan Kerja Satker Penyelenggaraan Jalan Nasional PJN, wilayah I Sumut. KPK segel kantor kontraktor di Padang Sidimpua.
Masih mengutip Tribun Medan, Satgas KPK menyegel kantor perusahaan konstruksi di Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumut, Jumat. Adapun kantor itu, disebut-sebut milik PT Dalihan Natolu Group atau biasa disebut DNG. Diketahui, DNG dikenal sebagai salah satu pemimpin dalam industri pembangunan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar. PT Dalihan Natolu Group telah berpartisipasi dalam berbagai proyek pembangunan, termasuk pembangunan fasilitas umum dan jalan. KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus yang berawal dari giat operasi tangkap tangan OTT, di Sumut pada Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025, malam.